Shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Sukacita dan damai sejahtera Tuhan kiranya ada pada kita. Eh, ada tiga hal di dalam kehidupan kekristenan yang harusnya ada di dalam kita yang tidak terpisahkan. Kali ini saya ingin kita membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 27. Tapi kemungkinan hari ini saya ingin kita fokus kepada ayat 21 yang mengatakan Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita dilema sering terjadi ketika kita memikirkan ayat seperti ini, bahwa ketaatan, ketertundukan kita kepada perintah dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus sebenarnya mutlak harus dilakukan. Tapi seringkali kita mengalami dilema di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin kita semua pernah mengalami bagaimana dikecewakan oleh sahabat, orang yang kita percaya kemungkinan, atau orang-orang terdekat kita, atau mungkin juga saudara-saudara kita sekandung. Saya suatu kali ketika saya mengalami suatu masalah di pelayanan ketika saya melayani di Sumatera Barat, setelah keluar dari penjara, orang-orang bertanya kepada saya, apakah kamu merasa dendam dengan orang-orang yang menyebabkan kamu harus dipenjara? Saya bilang tidak sama sekali. Walaupun saya tidak bisa melupakan, tapi saya tidak mendendam, karena untuk melupakan itu tidaklah mungkin, karena saya masih manusia biasa. Tetapi saya tidak akan menendam dan saya tidak akan marah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir banyak sekali orang di gereja, di umat Kristen yang kecewa dengan gereja. Mungkin sebelumnya dia seorang aktivis gereja, mungkin dia pelayanan, ikut melayani, membantu, mendukung, menyokong gereja, mungkin secara finansial, kalau mereka adalah orang-orang kaya dan lain sebagainya. Tiba-tiba mungkin dia menghadapi masalah atau hal apapun, gereja mengabaikannya. Ada orang yang akan kecewa, atau dia ditipu dalam hal bisnis dengan sesama orang percaya. Sering juga orang-orang seperti ini menjadi kecewa dan dia tidak mau lagi ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini sebenarnya merugikan kita sendiri ketika kita menjadi kecewa, karena ada banyak orang yang dulunya menjadi baik tapi sekarang akhirnya hidup di dalam akar kepahitan. Kita tahu firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan kepahitan ada akar dari segala penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak kala mungkin usaha kita gagal karena orang lain, atau pelayanan kita dirusak karena orang lain, atau kehidupan kita difitnah oleh orang lain, atau mungkin ada banyak orang yang mengatakan hal-hal yang buruk kepada tentang kita. Hal yang paling penting adalah Bapak Ibu, kita memang tidak bisa menerima itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius misalnya ayat 5, pasal 5 ayat 44 yang mengatakan bahwa berdoa, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bukan saja kita mengampuni musuh kita, bukan saja kita memaafkan orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan kita, bukan saja kita merangkul mereka kembali karena mereka sudah menipu atau membohongi kita, menyakiti hati kita, tapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, bahkan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tiga hal ini di dalam kekristenan seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada, yaitu kasih. Dan kasih kita didasarkan kepada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kasih kita didasarkan kepada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Maka ketika kita belajar mengasihi orang yang melukai hati kita, orang yang mencederai kehidupan kita, orang yang mungkin membuat nama kita menjadi rusak, atau orang yang membuat kita menjadi bahan cemoohan misalnya, tetaplah firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, bahkan berdoalah.
ketaatan diperlukan Bapak Ibu. Bahkan Tuhan berkata kita tidak bisa berdoa, beribadah atau mempersembahkan apapun kepada Tuhan ketika kita masih memiliki ganjalan dengan orang lain, masih memiliki masalah yang belum diselesaikan. Oleh karena itu tinggalkanlah persembahanmu, kata Tuhan Yesus, dan pergilah dan selesaikan masalahmu dengan orang tersebut. Nah, 3 hal ini tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama adalah kasih. Kasih itu harus dilandaskan kepada hal yang kedua, yaitu ketaatan. Nah, ketika hal ini terjadi, kita mengasihi berdasarkan ketaatan kepada firman Tuhan, maka lahirlah damai sejahtera di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kan sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa damai sejahteranya ditinggalkan kepada kita dan damai sejahteranya diberikan kepada kita. Nah, ketiga hal ini akan menjadi hal yang tidak terpisah di dalam kehidupan kita ketika kita belajar menjalani kehidupan kekristenan kita. Maka kita akan merasa menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang tetap berdiri teguh apapun yang terjadi, yaitu jika kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus seperti apa yang Tuhan inginkan, kita tetap mentaati perintahnya apapun yang terjadi, rugi atau tidak rugi bagi diri kita, kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan. Setelah kita menaatinya, maka kita akan menikmati damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar dapat berjalan dalam damai sejahtera, tetaplah melangkah bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Berkati kami dan tolong kami untuk terus taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.